Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, saya sendiri Nurahwati, Ian Rama Putra Hamzah, Amir, dan Tasya Maidina. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas terstruktur kami pada mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengajar Ibu Pustika Ayuningpuri, SEM SIM. Selanjutnya eh, akan disampaikan oleh kelompok kami. Kami persilakan Tasya. Golden Bakery adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri makanan, khususnya dalam produksi berbagai jenis roti dan kue. Sebagai bisnis yang berkembang di industri pangan, rantai pasokan atau supply chain memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasional serta kualitas produk yang dihasilkan. Rantai pasokan Golden Bakery dirancang untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen adalah yang terbaik dalam hal kualitas dan kesegaran. Dengan fokus pada pengadaan bahan baku berkualitas, proses produksi yang efisien, distribusi yang handal, dan strategi penjualan yang efektif. Golden Bakery terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang. Selanjutnya, penelitian menyeluruh rantai pasokan atau supply chain. Yang pertama, metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja Golden Bakery dan penelitian dari sumber-sumber online terkait operasi perusahaan. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen rantai pasok yang diterapkan oleh Golden Bakery. Yang kedua, pemasok suppliers. Pemasok atau suppliers. Golden Bakery memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan internasional yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas tinggi seperti tepung, gula, mentega, telur, minyak goreng, dan baking powder. Pemilihan pemasok didasarkan pada kriteria kualitas, harga, waktu pengiriman, dan keandalan. Yang pertama, memiliki hubungan jangka panjang dengan pemasok utama untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga yang kompetitif. Yang kedua, menjaga stok bahan baku yang cukup untuk menghindari gangguan produksi, namun tidak terlalu banyak agar tidak menambah biaya penyimpanan. Selanjutnya, faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, kualitas bahan baku mempengaruhi kualitas akhir produk. Yang kedua, pemasok dapat diandalkan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, hubungan yang baik dapat membawa manfaat seperti diskon volume dan prioritas pengiriman. Selanjutnya, produksi. Proses yang terlibat yaitu pencampuran pengadonan fermentasi, pembentukan, pemanggangan, dan pengemasan. Yang kedua, pengujian kualitas di setiap tahap produksi untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan preventif untuk mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, yaitu penggunaan cara tradisional dan alat modern dapat menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Yang kedua, karyawan yang terlatih dapat mengoperasikan alat produksi dengan efisien dan meminimalkan kesalahan. Yang ketiga, pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar. Selanjutnya yang keempat adalah distribusi. Proses yang terlibat yaitu yang pertama, menyimpan produk jadi di gudang dengan manajemen inventaris yang efisien untuk memastikan rotasi stok dan kesegaran produk. Yang kedua, menggunakan armada transportasi untuk mendistribusikan produk ke berbagai titik penjualan, termasuk retail, supermarket, dan pelanggan grosir. Menggunakan teknologi untuk merencanakan rute distribusi yang efisien guna mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas, yang pertama, kendaraan yang terawat baik dan pengemudi yang terlatih dapat mengurangi keterlambatan pengiriman. Yang kedua, inventaris yang dikelola dengan baik menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga, penggunaan software manajemen distribusi untuk melacak pengiriman dan mengoptimalkan rute. Yang kelima, pelanggan akhir. Proses yang terlibat yaitu penjualan melalui berbagai saluran seperti toko retail, supermarket, dan online, pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, memberikan layanan
pelanggan yang baik untuk memastikan kepuasan dari loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan untuk perbaikan produk dan layanan. Selanjutnya, faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, produk berkualitas tinggi meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang baik melalui pelayanan yang responsif dan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan permintaan dan tren pasar. Berikut adalah gambar rantai pasoknya. Supplier tepung terigu, minyak goreng, coklat, dan gula dan mentega disalurkan ke industri roti coklat Golden Bakery. Lalu industri roti coklat Golden Bakery menyalurkan ke gudang dan toko grosir. Lalu disalurkan lagi ke gudang dan toko eceran, lalu ke konsumen. Dan industri roti coklat Golden Bakery juga menyalurkan ke gudang dan toko eceran, lalu ke konsumen. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain atau rantai supply merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya. Untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen, selain itu juga melibatkan berbagai tahap, dimulai dari pengadaan bahan baku, manufaktur, distribusi, dan akhirnya penjualan ke konsumen. Dengan fokus pada faktor-faktor ini, Golden Bakery dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. 1. Produksi roti coklat di Golden Bakery melibatkan beberapa langkah penting, antara lain adalah bahan baku, yaitu pastikan bahan baku seperti tepung, coklat, baking powder, minyak goreng, gula, dan bahan tambahan lainnya berkualitas tinggi. Yang kedua, manajemen inventaris yang baik untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian adalah proses produksi, menimbang dan mencampur bahan dengan proporsi yang tepat untuk konsistensi rasa dan tekstur. Kemudian pengadonan yang tepat dan waktu fermentasi yang cukup untuk menghasilkan tekstur roti yang baik. Juga membentuk adonan dan penambahan isian coklat dengan merata. Dan yang terakhir, mengatur suhu dan waktu pemanggangan untuk memastikan roti matang dengan sempurna tanpa terbakar. Kemudian adalah kontrol kualitas. Untuk kontrol kualitas yaitu melakukan uji rasa, tekstur, dan penampilan untuk memastikan setiap batch terpenuhi standar kualitas. Yang kedua, pemeriksaan akhir sebelum pengemasan untuk memastikan tidak ada cacat produk. D. Efisiensi produksi, yaitu memanfaatkan mesin untuk pengadonan, pembentukan, dan pemanggangan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengoptimalkan jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar untuk menghindari overproduction atau kekurangan stok. E. Sumber daya manusia, antara lain 1. Melatih karyawan untuk mengikuti prosedur produksi dan kontrol kualitas dengan tepat. Yang kedua, mengalokasikan tugas secara efisien untuk memastikan setiap tahap produksi berjalan lancar. Dengan analisa yang baik dan penerapan langkah-langkah ini, Golden Bakery dapat memproduksi roti coklat berkualitas tinggi secara konsisten dan efisien. 2. Perkiraan perhitungan biaya atau macam-macam jenis pengeluaran untuk usaha roti coklat Golden Bakery, yaitu antara lain gaji karyawan Rp2 juta, sewa tempat Rp1 juta, transport Rp1 juta, listrik Rp100.000, gas oven Rp600, air Rp500.000, timbangan kue Rp100.000, mangkok tahan panas Rp200.000, amortasi dan depresi Rp400.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp200.000, dengan total pengeluaran per bulan yaitu Rp6 juta per bulan. Rinciannya sebagai berikut, biaya bahan baku per 1 unit roti coklat Golden Bakery didapat dengan harga Rp2.000. Total biaya lain-lain atau margin selama 1 bulan didapat dengan harga Rp6 juta, berarti biaya per harinya
didapat yaitu Rp200.000. Bila harga roti coklat Golden Bakery seharga 4.000 per 1 unit, maka beban margin yang harus ditanggung oleh penjualan roti coklat Golden Bakery apabila tidak ingin merugi adalah 4.000 dikurangi 2.000 sama dengan 2.000, 200.000 dibagi 2.000 sama dengan 200 unit roti. Kurang lebih 200 dikali 50 gram sama dengan 10.000 gram atau 10 kilo coklat. Jadi apabila Anda tidak ingin merugi dalam berdagang roti coklat di Golden Bakery, Anda harus menjual roti coklat rata-rata di atas 200 unit roti. Total harga bahan baku per unit satuan plus biaya lain-lain atau margin. Saya akan memberikan contoh produk roti coklat Golden Bakery. Yang pertama adalah bahan-bahan per unit. Coklat 50 gram, tepung 300 gram, minyak 5 gram, gula pasir 5 gram, mentega 227 gram, baking powder 8 gram, telur 120 gram, dengan total 715 gram. Harga per kilo antara lain coklat 10.000, tepung 15.000, minyak goreng 20.000, gula pasir 20.000, mentega 30.000, baking powder 5.000, telur 4.000. Ini termasuk dalam harga pokok. Apabila kita lihat harga per unitnya yaitu coklat 300, tepung 400, minyak goreng 500, gula pasir 600, mentega 700, baking powder 800, telur 900, sehingga di total menjadi 4.200. 3. Metode penelitian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah dan harus dipertimbangkan secara matang. Penilaian lokasi yang sesuai dengan keinginan toko dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan nilai harga roti coklat Golden Bakery. Roti coklat Golden Bakery bermaksud menyalurkan dagangannya berupa reseller di berbagai tempat atau daerah berupa toko-toko yang berbeda. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah Tegal, Brebes, dan Cirebon. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian hasil value. Kemudian 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi adalah metode penilaian hasil value. Dalam metode ini, semua faktor yang dianggap penting dinilai untuk masing-masing lokasi, kemudian lokasi yang mempunyai nilai atau value yang tertinggi, yaitu yang dipilih. Nilai ini ditentukan dengan mempertimbangkan lokasi sebenarnya dengan lokasi yang ideal. Untuk kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, lain-lain. Untuk nilai lokasi yang ideal, pasar 40, bahan baku 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, lainnya 5. Untuk lokasi Tegal, Brebes, dan Cirebon. Untuk Tegal 25, bahan baku 20, transportasi 7, tenaga kerja 10, lainnya itu 4. Untuk Brebes 35 untuk pasar, bahan baku 25, transportasi 13, tenaga kerja 9, lainnya 5. Untuk Cirebon, pasar 20, bahan baku 15, transportasi 8, tenaga kerja 11, lainnya 4. Untuk jumlahnya, nilai lokasi yang ideal yaitu 100. Untuk Tegal, Brebes, dan Cirebon, berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih kota Brebes dengan nilai 87. Metode perbandingan biaya atau cost comparison method. Metode perbandingan biaya didasarkan pada kebutuhan biaya-biaya utama seperti biaya bahan baku, operasi atau pengolahan, distribusi umum, dan lainnya. Untuk jenis biaya, satu bahan baku, bahan bakar, supplier minyak, supplier bumbu. Untuk lokasi Tegal, Brebes, Cirebon, bahan baku untuk Tegal 150, bahan bakar 40, supplier minyak 50, supplier bumbu 60, totalnya 300. Untuk lokasi Brebes, bahan baku 160, bahan bakar 45, supplier minyak 55, supplier bumbu 65, totalnya 325. Lokasi Cirebon, bahan baku 140, bahan bakar 50, supplier minyak 60, supplier bumbu 70, jumlahnya 320. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Tegal dengan biaya termurah yaitu 300 per unit rupiah. Metode analisis ekonomik atau economic analysis method.
Penilaian ini dengan metode analisis ekonomik berdasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti masyarakat. Sesuai dengan namanya, dalam penentuan lokasi usaha yang pertama, metode ini akan membandingkan besaran beberapa komponen biaya untuk setiap alternatif lokasi usaha. Lokasi yang dipilih dengan metode economic analysis adalah Cirebon. Lokasi yang memberikan total biaya paling kecil akan dipilih sebagai lokasi usaha. Lokasi Tegal Rp3.450.000, lokasi Brebes Rp300.540.000, Cirebon Rp2.480.000. Perhitungan analisis BEP pada roti coklat Golden Bakery dalam penjualan. Perhitungan analisis BEP pada roti coklat dalam penjualan, satu biaya bahan baku per satu unit roti coklat Golden Bakery didapat dengan harga Rp2.000. Total biaya lain-lain atau margin selama 1 bulan didapat dengan harga Rp6 juta, berarti biaya perhariannya Rp200.000. Bila harga roti coklat Golden Bakery seharga Rp4.000 per satu unit, maka beban margin yang harus ditanggung oleh penjualan roti coklat Golden Bakery apabila tidak ingin merugi adalah Rp4.000 dikurangi Rp2.000 sama dengan Rp2.000. Rp200.000 dibagi Rp2.000 sama dengan 200 unit roti. Dalam penjualan, roti coklat perlu menjual sekitar 200 unit roti coklat untuk mencapai titik impas atau break-even point. Jika roti coklat berhasil menjual lebih dari 200 unit, maka akan menghasilkan laba. Target pemasaran roti coklat Golden Bakery, satu, meningkatkan penjualan dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam volume penjualan roti coklat dengan mencapai target penjualan bulanan atau tahunan yang ditetapkan. Satu, meningkatkan keuntungan atau mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dengan mengelola biaya tetap dan variabel secara efisien, serta meningkatkan margin kontribusi. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan brand awareness. Untuk kesimpulan, analisis BEP pada roti coklat Golden Bakery dalam penjualan memberikan wawasan penting tentang titik impas atau break-even point yang perlu dicapai agar roti coklat dapat mencapai keuntungan dalam bisnis penjualan roti. Satu, pentingnya mencapai titik impas. Yang kedua, pengaruh strategi penjualan. Yang ketiga, pemantauan kinerja bisnis. Yang keempat, perencanaan keuangan. Manajemen rantai pasokan adalah konsep penting dalam dunia bisnis modern yang melibatkan perencanaan pengendalian dan koordinasi dari semua aktivitas yang terkait dengan pergerakan dan penyediaan produk atau jasa. Dengan memahami definisi, konsep, dan tujuan utama manajemen rantai pasokan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk atau jasa, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, dan mengelola risiko dengan baik. Untuk rekomendasi untuk lokasi produksi. Berdasarkan metode penilaian hasil value, Brebes menawarkan keuntungan yang signifikan. Untuk operasional produksi, faktor-faktor seperti akses bahan baku, biaya tenaga kerja yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur memadai, lokasi strategis untuk distribusi, insentif pemerintah, biaya operasional rendah, potensi ekspansi, kedekatan dengan pasar target, dan hasil analisis atau SWOT, semuanya berkontribusi pada keputusan ini. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, Brebes dianggap sebagai lokasi yang paling strategis dan potensial untuk mendirikan fasilitas produksi Golden Bakery yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Rekomendasi untuk fasilitas produksi. Satu, investasikan dalam mesin otomatis atau yang lebih modern untuk proses-proses seperti pengadonan, pencetakan, dan pemanggangan. Otomatisasi dapat meningkatkan konsistensi produksi, mengurangi waktu produksi, dan meminimalkan kesalahan manusia. Implementasikan jadwal pemeliharaan preventif untuk semua peralatan produksi. Ini akan membantu mengurangi downtime yang tidak terduga dan memastikan bahwa mesin beroperasi dengan efisien optimal.
Yang ketiga, layout pabrik yang efisien. Rancang ulang layout pabrik untuk meminimalkan waktu dan jarak tempuh antar proses produksi. Posisikan mesin dan area kerja sedekat mungkin untuk mengurangi waktu transportasi bahan baku dan proses setengah jadi. Untuk keempat, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan berkala kepada karyawan tentang teknik produksi yang efisien, penggunaan mesin yang tinggi, dan praktik keselamatan kerja. Karyawan yang terampil dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas yang ketat di setiap tahap produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, gunakan sistem manajemen persediaan otomatis yang dapat melacak bahan baku produk jadi secara real time. Ini membantu menghindari kelebihan atau kekurangan stok dan memastikan bahan baku selalu tersedia saat dibutuhkan. Gunakan software mengoptimalkan route untuk mendistribusikan produk. Ini dapat membantu mengurangi biaya transportasi, waktu pengiriman, dan jejak karbon. Membangun hubungan yang kuat dan komunikasi yang baik dengan pemasok, bekerja sama yang baik dengan pemasok dapat memastikan pengiriman bahan baku yang tepat waktu dan dengan harga yang kompetitif. Continuous improvement, adopsi pendekatan perbaikan berkelanjutan. Cari cara untuk lebih meningkatkan proses produksi dan rantai pasokan berdasarkan umpan balik dan data kinerja. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, Golden Bakery dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional produksi, rantai pasokannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Terima kasih. Begitulah eh, kelompok kami dari kelompok 3, manajemen operasional 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.